membahas mengenai kenapa memilih judul ini. Karena judul ini terdapat masalah yang harus diteliti. Adanya penelitian karena berangkat dari masalah. Apabila tidak ada masalah, tidak mungkin menjadi penelitian. Bahasan yang selanjutnya mengenai latar belakang. Pengelolaan manajemen keuangan pada setiap instansi atau lembaga, baik pendidikan maupun non-pendidikan, sangat perlu dilakukan untuk mengatur aktivitas kinerja. Pengelolaan dalam lembaga pendidikan meliputi banyak aspek. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen keuangan di MA unggulan Samsung Ulum. Yang kedua, bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran di MA Samsung Ulum. Dan yang terakhir, apakah manajemen keuangan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran di MA unggulan Samsung Ulum. Kalian tahu gak sih apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul berdasarkan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu jawaban yang sementara. Hipotesis itu terdapat kemungkinan yang pertama HO dan HA. HO adalah tidak terdapat pengaruh antara manajemen keuangan sekolah terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Sedangkan HA itu kebalikan dari HO. Kalau HA itu terdapat pengaruh antara manajemen keuangan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Dicatat ya teman-teman. Kalian pasti tahu kan kalau membuat penelitian itu harus memakai metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data dan kemudian dianalisis. Jenis penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear sederhana untuk mengetahui berapa pengaruh antara kedua variabel tersebut. Oke, step selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian harus menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah angket atau kuesioner. Kuesioner disebut juga daftar pertanyaan, merupakan salah satu alat pengumpul data. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Angket dapat dipandang sebagai suatu teknik penelitian yang banyak mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam pelaksanaannya, yaitu angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Oleh karena itu, angket sering disebut juga wawancara tertulis. Skala pengukuran angket menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Adapun bobot-bobot yang harus ditentukan apabila menggunakan skala Likert yaitu setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, dan tidak
tidak setuju. Di situ mempunyai nilai dari Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, berdasarkan pendata tersebut, yang menjadi sampel penelitian saya adalah seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MA Unggulan Syamsul Ulum yang sudah memenuhi kriteria, yaitu sebanyak 45 orang. Yeay! Menuju step terakhir, yaitu teknik analisis data. Data yang terkumpul selanjutnya akan diuji dan dianalisis dengan program SPSS versi 22. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini didasarkan pada hubungan satu variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen. Jika hanya menggunakan satu variabel independen, maka disebut analisis regresi linear sederhana. Jika menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka disebut analisis regresi linear berganda.